يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه lantam bi hadis saking Sayyidina Umar bin Khattab muga-muga ngaridhoan sapa Allah anu saking Umar anna nabiyya nyatane satu bonekan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku nyarios Nabi Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Satuhune Allah Ta'ala iku bakal ngangkatkeun Allah kalawan iki kitab aqwaman ing piro-piro kaum wa yadhu lan ngandap derajat Allah bihi kalawan hadzal kitab akharina ing kaum kang lawannya rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Imam Muslim wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala andika Abi Umamah Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaruhu isun ingkang di Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulun hal ucap Rasul inglapan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an min ashabi iqra'u pada maca sira kabeh Qur'an fa innahu saturne Al-Qur'an ya'ti iku bakal datang Qur'an ing dalam hari kiamat syafi'an halna nyafaatan di ashabi ibue pira-pira kang anduene Al-Qur'an wa hu ngariwayataken hadis sapa Imam Muslim wa an ibni Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala andikan la hasada illa bisnatain orang ane hasud ikut tetep orang ane perkara hasud ikut tetep angin ing dalam dua perkara rajulun sawiji jalma atahu kang wis aweh ing rajul sapa Allah atahu kang wis masihan ing rajul sapa Allah Al-Qur'ana ing bisa Qur'an bahwa maka utawi rajul yaqumu bi iku netepan ya rajul bihi kalawan Al-Qur'an ana alladzi ing dalam tengah-tengah bengi wa ana an-nahar lan ing dalam tengah-tengahna awan atau panas warajulun lan wong lanang atahullah kang wis aweh ing rajul sapa Allah malan ing harta bahwa mangka utawi rajul yun bikuhu ing gawe nafkah gawe infak ya rajul ing mal
ana al-lail ing dalam tengah bumi wa ana an-nahar lan tengah siang. Rawahu ngariwayataken hadis sapa Imam Bukhari wa Muslim. Wa rawainahu lan wis ngariwayatkeun ing hadis lan wis ngariwayatkeun kita ing hadis aidon min riwayat Abdullah bin Mas'ud saking riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilabdi la hasada illa bisnataini kalawan nganggo lafaz la hasada illa bisnataini ora perkara kang dianggo kabita ora perkara kang dianggo kabita ikut tetap illa bisnataini angin ing dalam dua perkara. Rajulun sawiji wong lanang atahu kang wis aweh ing rajul sapa Allah malan ing harta fasallatahu maka ngalindihkeun rajul ing mal mangka ngabeakeun rajul ing mal ala hal katihi ingatase wawatakna mal bilhaq ing dalam perkara kang bener warajulun lan kapindho wong lanang atawa jalma atahu geus aweh geus masihan hu ing rajul sapa Allah hikmatan ing ilmu nafi ing ilmu manfaat bahwa mangka utawi rajul yakti iku ngahukuman rajul biha kalawan hikmah wa yu'allimuha jeung ngajarkeun rajul ha hikmah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala nabiika Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala harfun wa ghairu harfun sahajalma maca jalma harfan kana hiji huruf saking kitab Allah taala falahu mangka iku tetep pikeun jalma bihi kalawan harfan hasanatun utawi kahadean bagus wal hasanatu lan utawi kabagusan bi asyri amsalha iku tetep kalawan 10 pirang-pirang misilna hasanah la aqulu orang ucap isun ing lapan alif lam mim harfun utawi alif lam mim iku hiji huruf walakin tetapi alifun utawi alif harfun iku sahuruf wa mimun lan utawi walamun lan utawi lam iku harfun sahuruf wa mimun lan utawi mim iku harfun sahuruf rawahu geus ngariwayatkeun hukana ta hadis sapa Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi waqala andika Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih utawi hadis iku hadis sahih iku hadis hasan lan wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
ucap ya Nabi. Inglapan yaqulur Rabbu subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ucap ar-Rabbu sapa pangeran maha suci ya Rabb wa ta'ala maha luhur Rabb. Kana lapan man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati. Aqtaituhu abdul ma uqtiyasa. Sahajalma anu nungkulkeun ing si jalma opo Al-Qur'anu Qur'an. Wa dzikri jeung zikir ing jisud an mas'alati saking mentah ing jisud. Apa itu mangka masih keun jisud ing siman abdolama kana leuwih utamana perkara. Uktia anu geus masih keun jisud as-sa'ilina kajalma anu mentah kabeh. As-sa'ilina ing wong kang jaluk. Wa fadlu kalamillah lan utawi kaunggulan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah maha luhur Allah. Ala sa'ilil kalam unggulan nyatase sakabeh kalam. Kafadillah iku kaya kaunggulan Allah ta'ala ala khalqihi di atas makhluk Allah. Rawahu ngariwayatkeun hadis sahih Imam Tirmidzi wa qala alika Imam Tirmidzi hadisun hasan utawi hadis iku hadis kang bagus. Kita bahas dulu ya. Tadi ada yang tertunda belum dibahas. Hadis Abi Musa al-Asy'ari. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasul bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mislul utrujah rihuha thayyibun wa qawmuha thayyibun." Al-Quran itu akan ikut mengangkat derajat pembacanya. Artinya sejelek apapun akhlak orang yang membaca Al-Quran, tapi dia gemar dan rajin membaca Al-Quran, maka di pandangan Allah orang tersebut bagus, baik. Sehingga andai kata ada seorang mukmin, orang mukmin itu ada yang gemar membaca Quran, ada juga yang ngedul ngaji Quran, malas membaca Al-Quran. Padahal dia mampu, bisa diberikan oleh Allah ilmu, karena dulu pernah pesantren, dulu pernah belajar, tapi dia selalu sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hal-hal duniawi, sehingga ia tidak pernah ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, ini tetap saja walaupun orang tersebut mukmin, yang pertama tadi gemar membaca Al-Quran, yang kedua mukmin yang tidak gemar membaca Quran, malas membaca Quran. Itu ada perbedaan di pandangan Allah. Orang mukmin yang gemar membaca Quran digambarkan oleh Rasul misrul utrujah, bagikan buah jeruk.
Kita lihat buah jeruk di pasar-pasar banyak, utruj. Itu jeruk rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Sudahlah mambunya wangi, rasanya pun enak. Artinya orang mukmin yang gemar membaca Al-Quran, sudahlah Allah titipkan iman dalam hatinya. Dia gemar membaca Al-Quran, maka orang tersebut bagus, wangi, hebat, bagikan buah jeruk, rasanya enak, manis, wangi lagi. Wanginya jeruk wangi. Itu orang umi yang gemar membaca Quran. Sedangkan si B tadi, orang mukmin, dia diberikan ilmu mampu untuk membaca Quran, tapi dia tidak memanfaatkan menggunakan ilmunya. Artinya lebih memilih nafsunya ketimbang dia membaca Al-Quran, itu lebih memilih dia berleha-leha, bahkan disibukkan dengan urusan dunia sehingga ia tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Maka orang tersebut mislu tamrah, bagaikan kurma, buah kurma, lari halaha wa ta'muha bulbul. Buah kurma walaupun tidak wangi tapi rasanya tetap manis. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, dia letakkan Al-Quran di atas lemarinya, tidak pernah tersentuh dan tidak pernah ia membukanya sampai penuh dengan debu-debu di atas lemarinya, maka bagaikan buah kurma walaupun memang manis tapi tidak wangi. Jadi inilah, seandainya kita diciptakan Allah menjadi orang mukmin, maka harus dihias kehidupan kita dengan bacaan Al-Quran supaya hidup kita menjadi wangi, hidup kita menjadi bermanfaat. Bukan hanya saja rasanya yang manis, tapi mampunya pun tetap wangi. Harus seperti buah jeruk yang rasanya manis, wangi lagi. Karena Al-Quran inilah yang membuat dia wangi, yang membuat dia harum. Itulah kehebatan Al-Quran. Seandainya pun orang mukmin tapi tidak suka baca Al-Quran, dia itu tidak wangi, tidak harum. Artinya kehidupan kita tidak akan tercium oleh makhluk yang lain, tidak akan enak, tidak akan orang mengenal apabila kita tidak gemar membaca Al-Quran. Pada saat kita gemar membaca Al-Quran, mau dan tidak mau, sadar dan tidak sadar, Allah akan mengharumkan namanya bagikan buah jeruk. Terkenal, terutama di kalangan para malaikat-malaikat Allah. Terkenalnya bukan di golongan manusia, tapi di kalangan malaikat Allah. Yang ketiga, orang munafik. Orang munafik, munafik itu dia adalah orang yang menampakkan keimanan tapi hatinya ingkar. Itu munafik. Cuma mungkin di sini bukan munafik i'tiqadi. Karena kalau munafik i'tiqadi bahaya itu. Dalam hadis dijelaskan ayatul munafiki salas. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Ketika dia berbicara suka berdus, ketika berjanji suka
inkar khianat di antaranya. Nah itu yang dimaksud munafik akwal, bukan munafik i'tiqadi. Bahaya kalau masuk kategori munafik i'tiqadi. Tanda orang munafik tadi ada 3. Berarti orang yang tidak menepati janjinya itu munafik kafir. Tidak demikian. Artinya orang yang munafik seperti punya tanda-tanda yang 3 tadi, bukan masuk kategori munafik i'tiqadi, bukan masuk kategori munafik kafirin, tapi hanya munafik dalam akwalnya saja. Dalam akwalnya saja, ketika ia gemar membaca Al-Quran, itu bagaikan bunga-bungaan yang harum. Ribuha thayyibun wa ta'muha murrun. Rasanya pahit tapi tetap harum. Orang munafik tapi suka baca Al-Quran, artinya kehidupannya seperti ini. Ia gemar berbohong, kalau punya janji selalu tidak menepati janjinya. Idza hadatsa kadzdzaba wa idza tumina khana. Ketika dia bicara suka berbohong, punya janji tidak menepati janji, itu kan munafik. Tapi dia gemar membaca Al-Quran, tetap saja dia harum walaupun pahit rasanya. Siapa? Apa yang bikin dia harum? Karena dia gemar membaca Al-Quran. Saya katakan tadi, orang yang gemar membaca Al-Quran, walaupun akhlaknya kurang bagus, walaupun akhlaknya jelek, tapi tetap gemar membaca Al-Quran, kehebatan Al-Quran akan mampu mengharumkan namanya. Yang keempat, orang munafik tidak baca Al-Quran. Sudahlah munafik, perkataannya bohong, tidak menepati janji, tapi dia juga tidak gemar membaca Al-Quran. Itu bagikan Hanzalah, bagikan buah yang pahit dan tidak harum sama sekali. Bahkan kalau kita cium itu bisa najdat, bisa werek, bisa mabok. Hanzalah itu kalau di kampung itu namanya biasanya hanzalah itu berenung. Berenung, tahu gak berenung? Di hutan-hutan suka ada. Itu kelihatannya kayak buah yang memang enak rasanya. Kemudian lagi hanzalah itu yang buahnya kayak seperti apel juga ada. Hanzalah bisa diartikan buah di hutan yang merah, kayak buah apel, merah, bagikan merahnya itu seperti merah cabai itu, tapi pahit rasanya. Buah pelayan gitu kalau bahasanya. Monyet baiknya tebukiran kan hanzalah mau pahit. Santrinya disepan, dipakai dalam saku. Itu orang munafik, dia tidak gemar membaca Al-Quran bagaikan buah hanzalah. Sudahlah tidak wangi, rasanya pun pahit. Ulah-ulah manusia, jangankan manusia, monyet saja tidak mau pada buah hanzalah. Maka konten daripada hadis ini adalah hebatnya Al-Quran bisa mengharumkan pembacanya. Itu kesimpulan. Kehebatan Al-Quran bisa mengharumkan pembacanya. Sekalipun orang mukmin tapi tidak gemar membaca Al-Quran, dia tidak harum. Sekalipun orang munafik, suka berbohong, suka berdusta, tidak menepati janji, tapi gemar membaca Al-Quran, itu tetap harum. Itu konten daripada hadis.
Kemudian hadis seterusnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat satu kaum dengan kehebatan Alkitab, Al-Quran, dan boleh jadi Allah akan menjatuhkan satu kaum dengan Al-Quran. Konten daripada hadis tersebut adalah tinggi dan rendahnya derajat suatu kaum tergantung kegemaran dan malasnya kaum tersebut membaca Al-Quran. Andaikan di satu pesantren, katakan pesantren yang sudah terkenal, sudah masuk go internasional, tapi di pesantren tersebut pembacaan Al-Quran jarang terdengar. Dia menganggap Al-Quran itu adalah bacaan-bacaan biasa, tidak dijadikan bacaan yang dominan di pesantren tersebut. Seakan-akan santrinya mau ngaji Quran mau enggak terserah, menganggap sepele. Bahkan di setiap hari, di setiap malam tidak ada santri seorang pun yang baca Al-Quran. Maka pesantren tersebut, kaum tersebut, santri tersebut yang ada di pesantren tersebut akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Karena tinggi dan derajatnya suatu kaum tergantung kegemaran dan kemalasannya kaum tersebut membaca Al-Quran. Hadis seterusnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah. Ini motivasi. Abi Umamah mendengar bahwa Rasul pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, wahai para santri dan tahfiz, harus rajin sekalian Anda sekalian membaca Al-Quran sesering mungkin, entah itu siang, malam, pagi, sore, perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena kelak nanti di hari kiamat, Quran yang kita baca akan bisa menolong, memberikan syafaat bagi pembacanya. Seandainya kita ditakdirkan Allah diponis akan celaka, tidak akan selamat di akhirat nanti, bahkan di alam kuburnya sudah diponis dia akan mendapatkan azabul qabri, bukan mendapatkan naimul qabri, tapi dia akan mendapatkan azabul qabri karena akhlaknya mungkin yang tidak baik, tapi tetap dia gemar membaca Al-Quran. Maka kelak nanti di alam kubur, di akhirat sana, orang yang gemar membaca Al-Quran nanti akan diberikan syafaat oleh Al-Quran yang pernah dia baca. Karena dulu dia gemar semasa hidupnya baca Al-Quran, maka kelak nanti di alam kubur Al-Quran akan datang menaunginya, datang mendampinginya untuk memberikan pertolongan syafaat bagi pembacanya, sehingga pembaca-pembaca Al-Quran akan selamat daripada azabul qabri insyaallah. Makanya santri harus rajin baca Al-Quran, jangan pernah malas, jangan pernah bosan, harus selalu semangat, harus selalu semangat membaca Al-Quran. Itulah harapan kita. Tidak ada harapan apapun yang kita harapkan
dari bacaan-bacaan Al-Quran yang selalu kita baca, kecuali harapan kita Quran yang kita baca memberikan syafaat bagi kita. Amin ya Rabbal. Hadis seterusnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Juga dikatakan muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, la hasada illa bisnataini. Sifat hasud itu sebenarnya adalah sifat tercela. Sifat apa? Sifat dalam hati yang tercela. Akhlak yang jelek ketika seseorang punya hati hasud. Karena orang yang hasud itu, definisi daripada hasud itu tamanni zawali ni'mah an ghairi. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain, itu hasud namanya. Hasud itu tamanni zawali ni'mati an ghairi, itu definisi. Mengharapkan hilangnya, hancurnya, sirnanya nikmat dari orang lain, itu hasud. Dan sifat hasud ini tercela. Kalau bahasa sekarang itu hasud SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu hasud namanya. Nah ini jelek sifat hasud ini. Secara definisi jelek sifat hasud, karena dia menginginkan orang lain yang mendapatkan nikmat, orang lain beli motor, mana muria. Batur kajian pesantren, mana kalakang ngering di rumah sakit. Maka orang yang hasud itu tidak akan menjadi pemimpin, kata Rasul. Kenapa? Karena bukannya tambah gemuk, tambah kurus. Dia memikirkan orang lain. Makanya santri di pesantren mungkin begang wae bisa ya hasudan. Ini lintu kalau kami ingin begang, mau lintu aja lawan hasud mah. Karena hatena gerun ring. Itu secara definisi seperti itu. Rasul menyatakan la hasada illa bisnatain. Tidak diperbolehkan hasud, artinya menginginkan sesuatu nikmat yang telah ada pada orang lain supaya sirna hilang. Tidak boleh. Tapi ada kalanya sifat seperti itu diperbolehkan dalam dua hal. Artinya boleh kita ingin meniru orang lain karena orang lain tersebut diberikan nikmat, dan nikmat tersebut ingin pindah ke kita ingin mengikutinya, kita ingin seperti dia. Itu hasud namanya, boleh dalam dua hal. Pertama, kita punya teman rajulun atahu Allahul Quran bahwa yaqumu fi ana-al-lail wa ana. Pertama, kita punya teman kita itu dia fasih baca Al-Qurannya, bahkan sudah menjadi hafid Quran. Dia tidak bosan selalu mengulang-ulang bacaan dan hafalannya, murajaahnya sampai siang dan malam. Dia sibuk untuk membaca dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, hafalan Quran. Kemudian kita sirik kabita hayang kos manehna, bagus hasud seperti itu. Artinya kita ingin seperti dia. Kita punya teman udah hafal Quran, fasihat bacaannya, bagus juga suaranya, rajin lagi. Dia tidak pernah kendur sedikit pun untuk baca Al-Quran, tidak pernah merasa bosan. Yaqumu bi ana, baik di waktu malam maupun di siang hari, ia tetap tidak terlepas daripada membaca Al-Quran.
Kita ingin seperti dia, boleh seperti itu. Atau bisa diartikan la hasada di isnataini. Ada yang mengartikan tidak boleh kita kapita. Nah, kapita bahasa Sundana kapita. Bahasa Indonesianya apa itu? Kepengen temenang orang nurutan batu kecuali punya dua perkara. Hayang kos manena. Pertama, ketika ada teman yang mampu bisa membaca Al-Quran dan dia selalu gemar membaca Al-Quran, kita ingin mengikutinya, boleh kata Rasul seperti itu. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan bahwa yunfiqu ana-al-lail wa ana. Boleh kita kepengen mengikuti teman ataupun saudara, tetangga dan lain sebagainya yang Allah berikan harta, punya kehebatan, usahanya maju, dunianya banyak, duitnya banyak, tapi dengan banyaknya harta yunfiqu ana-al-lail wa ana, dia habiskan hartanya untuk apa? Ana-al-lail wa ana, tentunya dia habiskan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, boleh kita hasud terhadap seorang yang punya ilmu. Artinya kita ingin seperti dia, ingin mengikutinya. Yang kedua, kita boleh seperti orang kaya, hayang pisan kos Pak Haji anu gagah beunghar loba dunyana loba duitna, tapi kaya dunyana ia habiskan untuk pembangunan pesantren, ia habiskan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya, sarana ibadah. Boleh kita seperti itu mengikutinya. Kurang lain siapa rajin amat tak usaha, aing yang beunghar, jangan sebenarnya naon, aing membeunghar hayang bisa sedekah, aing geus beunghar hayang bisa merek yatim, aing geus beunghar hayang bisa ngajamu santri, aing geus beunghar hayang bisa mencukupi santri, asal darek bae ngaji, daharna, nginumna, sagala macam tempat tidurna disiapkeun ku aing. Boleh kita seperti itu. Jadi konten daripada hadis ini adalah dalam dua hal saja kita boleh sirik hasud kepada seseorang. Pertama, orang yang diberikan ilmu tapi dia tidak korek dengan ilmunya, tidak bakhil dengan ilmunya, bagul ku ilmuna bagul. Yang kedua, orang kaya yang gemar bersedekah, bersedekah. Itu saja. Kemudian hadis dari Abdullah bin Mas'ud, berarti riwayat yang lain bukan seperti itu bahasanya. La hasada illa bisnataini rajulun atahu Allahu malan fasallaqahu ala halqatihi bil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yahdi biha wa yu'allim. Dalam riwayat yang lain bahasanya bukan seperti itu, tapi diganti rajulun atahu Allahu malan fasallaqahu ala halqatihi bil haqq. Boleh kita hasud dalam dua hal saja. Pertama, pada seseorang yang diberikan harta benda yang melimpah, kemudian ia habiskan hartanya untuk di jalan, dia habiskan hartanya di jalan yang benar. Yang kedua, boleh kita hasud, boleh kita ingin mengikuti seseorang yang diberikan ilmu, kemudian ilmunya dia gunakan, dia ajarkan kepada orang lain. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih bab menceritakan fadilah membaca Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an. Siapa saja orang yang membaca satu huruf saja daripada Al-Qur'an, satu huruf, nun, sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad, sadaqallahul azim. Satu huruf Al-Qur'an. Falahu bihi hasanah. Satu huruf yang ia baca akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah. Pahalanya satu kebaikan, satu huruf diganjar, dibalas dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Sedangkan satu kebaikan itu Allah udah janji di dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu kebaikan maka nilainya atau balasannya dari Allah 10 kali lipat. Satu huruf yang dibaca dari Al-Quran adalah sama dengan membuat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Kalau kita hitung bismillah jumlahnya ada berapa huruf? 19. Huruf basmalah itu 19, berarti 19 kebaikan. Kita kalikan, tidak lipatkan 10, berarti 190 kebaikan pada saat kita membaca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah ada 19 huruf, berarti seolah-olah dia telah melakukan 19 kebaikan. Dan 19 kebaikan dikalikan 10, 190 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah alif lam mim itu satu huruf atau 3 huruf? Jawab Rasul, alif lam mim harfun, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berucap alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tapi alif lam mim itu 3 huruf, kata Rasul. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti alif lam mim 3. Orang yang membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, itu udah 3 kebaikan yang dia lakukan. Berarti 30 pahala yang dia raih. Belum lagi itu membaca Al-Quran di luar sholat. Belum lagi kalau bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat. Karena Al-Quran boleh dibaca pada saat di luar sholat ataupun di dalam sholat. Di luar sholat boleh dalam keadaan berhadas, artinya tidak punya wudu, dan lebih bagus dalam keadaan berwudu. Itu beda lagi. Kalau Al-Quran dibaca pada saat kita punya wudu, itu bukan satu kebaikan lagi. Satu hurufnya saja bisa dibalas dengan 70 kebaikan. Di luar sholat kalau kita punya wudu membaca Al-Quran 70 kebaikan satu huruf. Kalau di dalam sholat dia akan dibalas satu hurufnya dengan 100 kebaikan. Makanya santri harus rajin membaca Al-Quran. Semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, semakin banyak limpahan pahala yang kita raih. Hadis yang seterusnya masih riwayat Imam Tirmidzi. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdala ma utiyas sa'il
penghafal dan pembaca Al-Quran jangan pesimis, ulang lebih hatek. Ulang lebih, jangan pesimis. Santri harus bangga, kudu bangga santri. Apalagi menjadi penghafal Al-Quran. Jangan kita takut dikatakan intelektual pikiran, jangan. Justru penghafal Al-Quran itu harus lebih bangga ketimbang mereka yang beralma mater. Kudu lebih bangga. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahul Quran wa dzikri. Ketika seseorang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan disibukkan dengan membaca zikir, apapun saja yang kita baca selama itu zikir, apalagi setelah sholat kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, karena itu abdul zikri, abdul makul tuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu zikir. Setiap saat, setiap hari ia disibukkan dengan membaca Al-Quran dan disibukkan dengan berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak la ilaha illallah. An mas'alah, sehingga dengan sibuknya ia tidak sempat untuk meminta kepada Allah. Dengan meminta yang bermanfaat, dengan meminta yang maju usaha, dengan anak yang saleh, dengan meminta anak yang anu. Dia tidak sempat meminta kepada Allah karena saking sibuknya dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Kata Allah, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Jangan pesimis, karena aku akan berikan kepadanya, kepada orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan berzikir, walaupun tidak sempat untuk meminta, akan diberikan sesuatu. Apa? Afdala ma utiya sa'ilin. Penghargaan yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih utama daripada yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Insya Allah. Teguru mentah deh bisa di Quran. Teguru mentah yang buka jodoh awet gelis, pemajikan anu gelis anu demplot. Pemajikan penghafal Quran bakal gelis. Doakeun amin. Lihat salakina kararaseh. Padahal dia tidak pernah minta kepada Allah, ya Allah berikan aku jodoh yang cakep, yang cantik bagikan si Andin misalnya. Masya Allah, eta Andin, ayah Andin, ayah. Malam Jumat bukannya sibuk baca Quran, sibuk nonton si Andi sampai menangis. Kenapa kamu menangis? Eta jelas si Andi itu salah tenang kalau kamu yang di penjara. Allah. Walaupun tidak minta kita kepada Allah apapun, belum pernah minta. Kan bahasa minta itu berdoa. Ya Allah, berikan aku jodoh. Ya Allah, dekatkan jodoh aku. Ya Allah, lapangkan rezeki aku, permudahkan usaha dan urusanku. Belum pernah minta seperti itu karena sibuk yang baca Al-Quran. Sudah, jangan pesimis. Ulang ketik hati orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Kata Allah, a'taitu afdala ma utiya sa'il. Akan diberikan sesuatu yang jauh lebih hebat yang Allah berikan kepada orang-orang yang minta. Amin ya Rabbal alamin. Baca jiwa itu tuduh lain itu tuduh. Wafatu kalamillah subhanahu wa ta'ala ala zairil kalam kefadlillahi ta'ala ala khalq. Masih
Kata Allah dalam hadis qudsinya, kehebatan keutamaan kalamullah subhanahu wa ta'ala, kehebatan kalamullah di atas kalam-kalam lain selain Allah itu seumpama sebanding dengan kehebatan dan keutamaan Allah di atas makhluk. Makhluk adalah yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Allah disebut Khaliq, ciptaannya adalah makhluk. Hebatan yang menciptakan, hebat yang diciptakan, yang menciptakan. Hebatan Gusti Allah, hebatan dijieunana, hebatan Gusti Allah. Al-Quran itu kos gitu. Hebatnya Al-Quran itu di atas kehebatan kalam-kalam selain Allah. Bahasa Inggris hebat, hebat kecil manehna, hebat kene kala profesor doktor dia bergelar bahasa Inggris, dia mampu, Jerman mampu, bahasa ini itu berat mampu, tapi pelebah maca Yasin dalu dalegong acak kadut, acak-acakan teuceut ngaji Quran. Profesor naon eta bos itu? Amai ngapain ku anakna didoakeun bahasa Inggris sugan? Sugan keur sakaratul maut, ala penyu. Moal didoakeun anakku Yasin wal Qur'anil Hakim. Punya anak tidak ada satu anak pas 10 hiji deui ka pasantren. Sekolah mencari gelar popularitas naon atuh. Gitu ya. Kita mah santri. Sudah otodidak aja. Gelarnya dari Allah. Walaupun kita tidak terkenal, tidak tenar, tidak punya jabatan, tidak punya alma mater, tidak punya profesor, doktor segala macam, kurang menteri, tapi di pandangan Allah kita lah makhluk-makhluk yang paling mulia dibanding mereka profesor, doktor dan lain sebagainya, tapi terputus ngaji Al-Quran. Na'udzubillahi min fadlu kalamillah ala sahil kalam kafadlillah ala khaliq. Lanjut sampai jam berapa ini ngajinya? Sampai subuh. Sampai tuh sorangan ngaji dirinya. Wan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Satu hune wong, satu hune jalma laisa kang oranane fi jawfihi ing dalam genggrongna ya alladzi, ing dalam begeungna alladzi syai'un opo sawiji biji saking Quran al baitil kharib iku kaya rumah yang rusak, rumah yang hancur. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Diucapakeun kedue wong kang maca Quran obat iqra baca, maca anjeun wartaqi jeung kudu munggah, kudu naik anjeun wartaqi naik anjeun warattil jeung kudu gawe tartil anjeun kama kunta kaya barangkang ana sira iku turattil gawe tartil sira fid dunya ing dalem dunya. Fa inna manzilataka satu hune posisi anjeun
posisi neanjing, posisi mandilah indah akhir ayatin ikut tetap di dalam akhir ayat takrau kang maca siraha ing ayat wa hum riwayat hadis sahih Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Subhanallah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Fama zannukum billadzi amila bihadza. Man qara'a utawi sapa wong qara'a iku maca wa al-Qur'an wa amila jeung ngamalkeun ieu si jalma bima fihi kalawan barang kang tetep ing dalam Quran. Albasallah mangka nganggoakeun ing sapa Allah maka mere sandangan atau mere pakaian sapa Allah walidayhi ing bapana yes man kajan ing mahkota yaumul qiyamah ing dalam poe kiamat. Tajan ing mahkota ing dalam poe kiamat. Dawuhu ahsanu min dawi syams. Utawi caangna ieu tajan iku ahsanu leuwih bagus min dawi syamsi daripada cahaya matahari. Ibu yuti dunia di dalam pirang-pirang bait atau rumah-rumahan dunia, di dalam pirang-pirang perumahan dunia. Pamagan hukum maka iku opo utawi sangkaan sira kabeh billadzi amila bihadza kalawan jalma anu ngamalkeun ieu jalma bihadza kalawan iki mafi rawahu Abu Dawud warwatul warwat dari bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud jeung ngariwayatakeun saha Imam Darimi bi isnadihi kalawan sanadna hadis di Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendikakan jeung Nabi Iqra'ul Qur'ana kudu maraca ranjeun kabeh Al-Qur'ana ing Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala mangka satuhune Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban. Eta moal nyiksa Gusti Allah qalban ing hate. Wa Al-Qur'ana anu ngawadahan ge qalban Al-Qur'ana ing Qur'an. Anu ngawadahan kang ngawadahan di qalban Qur'ana itu wa inna hadzal Qur'ana lam satuhuna ikilah iki Qur'an ma'dabatullah iku hidangan Allah Ta'ala iku hidangan pestane Allah Ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'ana fal yabshir maka utawi sapa jalma dahola iku manjing si jalma fihi ing dalam jerone Al-Qur'an bahwa amin maka ari jalma aminun eta anu salamet wa man ahabba lan utawi saha ahabba utawi sapa jalma ahabba iku cinta si jalma Al-Qur'an ing maca Qur'an fal yabshir maka kudu bunga si jalma maka kudu bunga si jalma wa an Abdul Humaydi Al-Hamani qala sa'altu Sufyan as-Suri sa'altu
nanya atau nakon isun ing Sufyan Suri anir rojuli tentang seseorang, tentang jalma yagizu anu perang ya rojul ahabu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Anil rajuli yagizu ahabu ilaika saking jalma anu perang rojul ahabu iku dibika cinta ilaika ka anjeun aw yaqra'u atau maca rojul ing Qur'an. Pakola mangka ngajawab Sufyan, pakola mangka ngajawab Sufyan yaqra'ul Qur'an, maca ya rajul ing Qur'an. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Utawi leuwih bagus-bagus ya aranjeun iku man ta'allama wong kang belajar wong ing Qur'an wa 'allamahu lan ngajarkeun wong ing Qur'an. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis daripada Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sesungguhnya seseorang yang di dalam perutnya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, artinya orang tersebut tidak ada hafalan satu ayat pun dari Al-Quran. Orang yang tidak punya hafalan sedikit pun dari Al-Quran, satu ayat pun dia tidak punya, tidak ada yang hafal di dalam Al-Quran. Itu kata Rasul, kal baitil kharbi, bagaikan rumah yang ambruk, rumah yang hancur. Ketika ada seorang ngaku Islam, tapi pas ditanya kamu punya hafalan surat apa? Saya nggak punya hafalan apa-apa. Kulhu hafal enggak? Apa kulhu itu? Al-Ikhlas? Oh enggak. Fatihah juga enggak? Allahu Akbar. Kamu dulu memang bukan muslim. Saya muslim, Pak. Orang tua saya muslim, tapi saya belum pernah belajar ngaji Quran. Usia kamu sekarang berapa? Udah 40 tahun. Allahu Akbar. Jangankan 30 juz, jangankan 30 juz, surat yang pendek saja Al-Kautsar tidak hafal, Al-Fatihah tidak hafal, berarti karena sholat di jelma. Jangankan 30 juz, satu ayat enggak ada di dalam perutnya yang dihafal. Itu kata Rasul bagaikan rumah yang sudah ambruk. Kenapa? Karena Al-Quran, hafalan Al-Quran itu adalah sebagai penghias bagi orang yang menghafalnya. Semakin banyak hafalan yang ada di dalam perutnya, akan semakin menambah keindahan bagi pembaca. Indah jiwanya, indah segala macamnya. Semakin banyak hafalan yang masuk di dalam perutnya, akan semakin indah kehidupannya. Rumah saja, rumah, andaikan rumah sudah tidak ada penghuninya, sudah ambruk, tidak layak huni, tidak bisa dihuni lagi, kan dikatakan rumah yang ambruk. Itu orang yang tidak punya hafalan sedikit pun bagaikan rumah yang sudah ambruk. Jangankan dihias dengan berbagai macam hiasan, di rumahnya aja sudah ambruk. Itulah orang yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak punya hafal Al-Quran,
pada saat santri mampu menghafal Al-Quran, apalagi bisa sampai 30 juz dia menghafal Al-Quran, ya Allah, terhias, terbayang di dalam perutnya itu Al-Quran Karim. Semakin indah kehidupannya. Jadi indah dan tidak indahnya seseorang dalam kehidupannya tergantung seberapa banyak hafalan yang dia kuasai. Orang yang berhafal santri 1 juz itu tidak, kehebatannya tidak bisa melebihi orang yang hafal 2 juz. Yang 2 juz tidak akan bisa mengalahkan kehebatan hafalannya yang sudah 3 juz. Orang yang baru hafalannya tidak akan melebihi kehebatannya orang yang hafal 3 juz dan seterusnya. Karena semakin banyak hafalan akan semakin memperindah kehidupan. Kemudian hadis seterusnya ada Imam Tirmidzi, juga riwayat Imam Nasai, bahwa Rasul SAW bersabda, yuqalu li sahibil iqra wartaqi warattil. Ini sebenarnya konten hadis hampir sama dengan hadis sebelumnya, hadis yang tadi. Artinya seperti apa? Orang yang gemar membaca Al-Quran itu dikatakan iqra wartaqi warattil. Baca, naik dan terhias. Baca, naik dan menjadi keindahan. Baca, naik, indah. Baca, naik, indah. Membaca, naik dan indah. Artinya 3 tahapan ini bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran posisinya tidak sama. Ada yang baru iqra, ada yang sudah irtaqi, ada yang sudah rattil. Tahapan pertama adalah iqra, baru mampu membacanya saja. Hafalannya baru 1 ayat, belum bisa naik ke ayat berikutnya. Hafalannya baru 1 surah Al-Fatihah saja, surat pertama dalam Al-Quran, belum bisa naik ke ayat berikutnya, ke surat berikutnya. Level pertama. Yang kedua kata Rasul, wartaqi, ada orang yang sudah daripada membaca ada kesemangatan naik. Yang tadinya kemarin baru 1 juz, hari ini udah 2 juz. Itu baru iqra wartaqi. Semakin hari semakin tambah hafalannya, terus semakin bertambah, maka akan naik ia ke level yang ketiga. Apa? Warattil. Apa rattil? Keindahan. Rattil itu keindahan. Ini hampir sama konten hadis dengan hadis yang tadi. Artinya semakin tambah bacaan kita, semakin tambah hafalan kita, maka keindahannya pun akan semakin bertambah. Paham maksudnya? Paham ini? Iqra wartaqi warattil. Nih harus dipahami, harus dipegang. Pesantren nih bagi menghafal Quran. Level santri yang menghafal Al-Quran ada yang baru pada tahapan iqra. Artinya dia lagi belajar membaca. Belum menghafal, lagi membaca, lagi tahsin, lagi belajar membaguskan bacaannya, tajwidnya, makharijul huruf. Nanti setelah iqra wartaqi, naik. Tahun ini baru belajar iqra, makanya ada pelajaran iqra. Iqra itu membaca, ya bacaan. Naik di tahun kedua sudah bagus bacaannya, baru wartaqi, naik. Kata gurunya, kamu naik kelas, sekarang mulailah kamu untuk menghafal. Karena kamu sudah 2 tahun belajar tahsin, membaguskan bacaan.
Di tahun sekarang, tahun kedua naik ke tahun ketiga, misalnya kata gurunya, ayo mulailah kamu untuk menghafal. Berarti sudah ada di level kedua, wartaki, naik. Di tahun berikutnya, tahun ketiga naik ke tahun keempat, warotil, dia akan semakin indah. Kenapa? Wartaki, naik terus naik. Mulai hafalan di awal, di pertama naik di kedua, di berikutnya di ketiga, keempat dan seterusnya. Udah di 15, udah di 20, udah di 25. Alhamdulillah. Wartaki, warotil. Nanti terakhir pada puncaknya warotil, ia akan mendapatkan keindahan. Kama kunta turattilu fid dunya, kata Rasul. Kenapa demikian? Level pembaca Al-Quran itu seperti itu tadi. Ada beberapa tahapan. Kenapa? Kata Rasul, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Karena posisi kamu bergantung pada ayat yang kamu baca. Posisi kamu itu bergantung pada ayat yang dibaca. Semakin banyak bacaan yang ia baca, bacaan ayat Quran yang dia baca, maka manzilah, posisi kamu akan semakin hebat, semakin indah. Semakin banyak hafalan kamu, maka disitulah akan semakin banyak pula keindahan yang ada dalam kehidupan kamu. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ini hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Nasai. Hadis seterusnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Mu'adz bin Anas, bahwa Rasul bersabda, barang siapa yang membaca Quran kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya saja untuk dibaca, tapi kandungannya harus sesuai dengan harus diamalkan. Bukan hanya saja gemar membaca Al-Quran, tapi kandungan Al-Quran membekas dalam akhlak. Bukan saja gemar membaca Al-Quran, tapi Quran yang dia baca mampu membangun akhlak pembaca. Semakin banyak bacaan yang dia baca, semakin bagus akhlaknya. Orang yang demikian, orang yang membaca Al-Quran wa amila bima fihi, kemudian bacaan Al-Quran tadi membuat inspirasi baginya sehingga mampu ia merubah daripada akhlak yang jelek kepada akhlak yang bagus, bahkan akhlaknya terus meningkat kemuliaannya, kebagusannya terus meningkat. Artinya Quran, isi kandungan Quran yang dibaca sangat membekas dalam kehidupan, merubah akhlak, merubah status akhlaknya. Maka albasahullahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Maka ini kabar gembira bagi orang tua santri. Orang tua santri yang memasukkan anaknya ke pesantren tahfidz Quran, ke pesantren Quran. Dari mulai ia tidak mampu baca Al-Quran, ia mampu, karena di pesantren kan, di satu pesantren, di satu lembaga, jauh-jauh dari Medan, dari mana-mana, dari Bekasi segala macam datang ke pesantren ini untuk belajar Al-Quran. Ya Allah, kata Rasul, itu orang tuanya nanti di hari kiamat akan dipakaikan mahkota.
Subha Allah. Maka bagi orang tua yang punya anaknya di pesantren yang lagi menggali ilmu-ilmu Al-Quran, kabar gembira bagi orang tuanya, kelak nanti si anak tadi yang sedang belajar Al-Quran dari mulai posisi tidak bisa baca Al-Quran sampai dia bisa yang membaca, kemudian dia mengamalkan isi kandungannya, ya Allah, nanti di hari kiamat anak tadi akan memakaikan mahkota di kepala orang tua. Masya Allah. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyuti dunya. Mahkota tersebut yang dipakaikan di kepala orang tuanya, orang tua santri, cahayanya lebih terang benderang daripada cahaya matahari yang menyinari seluruh pelosok yang ada di dunia. Hurun cahaya pohon bagaikan neon 1 juta watt. Itu baru orang tua. Untuk orang tuanya seperti itu. Belum yang dikasih Allah anugerah untuk santrinya. Untuk santrinya yang lagi belajar, yang suka baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, belum seperti itu. Orang tuanya saja nanti akan dipakaikan mahkota. Kata Rasul, "Fama dzannukum billadzi amila bihadza." Kalau orang tuanya saja Allah berikan karamah, berikan kemuliaan, dipakaikan mahkota. Coba kemuliaan apa lagi yang Allah akan berikan bagi santrinya, bagi anaknya tadi yang di pesantren, yang dia mampu menghafal Al-Quran. Subhanallah. Makanya orang yang hafal Al-Quran, dia akan nanti diberikan karomah dari kiamat, akan bisa memakaikan mahkota itu orang kepala kedua orang. Itu karomah dari Allah untuk orang tuanya saja. Belum lagi yang nyantrinya. Fama dzannukum billadzi amila bihadza. Sudah tidak bisa terbayangkan karomah yang diberikan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah bagi santrinya yang menghafal. Belum tidak bisa terbayangkan, tidak bisa terlukiskan seperti apa kemuliaan yang Allah berikan bagi santri penghafal Al-Quran. Bagi orang tuanya saja Allah sudah berikan satu mahkota yang cahayanya melebihi cahaya mata. Belum apalagi bagi santrinya, anaknya yang menghafal Al-Quran. Bangga gak jadi santri penghafal Al-Quran? Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Warwad dari Ibnu Isnadi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u al-Qur'an fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Bacalah oleh kalian itu Quran, itu baca. Jangan sampai ditinggal, harus kita baca. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Karena Allah tidak akan memberikan azab, Allah tidak akan memberikan siksa, Allah tidak mengazab, menurunkan azab bagi hati-hati orang-orang penghafal Al-Quran. Hati orang yang penghafal Al-Quran tidak akan diberikan azab oleh Allah. Baca Al-Quran, kata Rasul. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah. Quran ini adalah ibarat sebuah hidangan. Santri kalau pernah makan di hotel yang berbintang 4, berbintang 5, terbayang berbagai macam aneka warna hidangan disuguhkan. Makanannya udah pada enak-enak,
kemudian lauk pauknya komplit segala macamnya, buah anak komplit, minumannya komplit segala macam, di atas hidangan penuh, di atas hidangan, di atas meja makan penuh dengan berbagai macam aneka warna hidangan yang disuguhkan. Kalau di hotel seperti itu Al-Quran seperti itu sebenarnya. Orang udah disuguhkan makanan mewah, makanan enak, dia tidak menyantapnya, bolongan amat. Umat. Quran teh bagaikan hidangan, bagaikan makanan yang enak-enak yang sudah disiapkan di atas meja, tinggal kita milih mau apa. Rek dikeduk mangga, rek dibarakat naon. Jadi toel-toel acan bolon. Bolon. Polongo gitu. Tahu nggak polongo? Nu polongo teh ya ngolahkeun lauk peda di wiyahan polongo. Atau mencapai ucing di ambean kata polongo gitu. Disebut kayak ucing di ambean deh. Eta polongo yang mau polongo numpang atau numpang ke Indomaret beli es krim di diupan ada ngebul teh panas. Itu orang yang sudah disuguhkan hidangan. Al-Quran itu hidangan dari Allah, tinggal kita menyantapnya. Itu ditoel-toel aja, itu dibaca ngetul kalau bacaan Al-Quran itu bagaikan jelma polong ngadar es krim di tupan. Al-Quran itu makdabatullah, hidangan dari Allah. Tinggal kita memakannya, tinggal kita menyantapnya, tidak perlu bayar. Tinggal ambil. Paman dakhala fihi fahuwa amin. Barang siapa yang masuk dalam lingkaran Al-Quran, ia baca Al-Quran kemanapun ia pergi, dalam posisi apapun dia tetap tidak terlepas mulutnya berzikir dan mengucap kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran. Bahwa amin, orang tersebut ada dalam kesentosaan, ada dalam keamanan. Waman ahabbal Qur'ana bal yabshir. Siapa orang yang gemar, cinta, demen banget, bogoh, resep membaca Quran, kata Rasul bal yabshir, aku akan memberikan kabar gembira. Orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan tersesat. Orang yang sering baca Quran tidak akan mendapatkan kesulitan. Orang yang gemar membaca Quran tidak akan mendapatkan kebingungan, tidak akan mendapatkan galau. Orang yang baca Al-Quran tahu galau? Galau tahu? Mual galau jalaman sok daek ngaji Al-Quran. Makanya ketika kita bingung ditolak ke Bogo, di WA tadi balas, di telepon tadi angkat, aduh Bogo kawin manten Bogo galau, udah pusing. Kita ambil Al-Quran, baca. Laya magalau kabogo kawin ditinggalkan kawin, HP digeprek dah. Pujian sigi kanyu. Pikir masalah lelaki. Awewek geus kawin mah kabogo nangan deui sampai gimana 2 karung menurut awe ya. Obat galau itu membaca Al-Quran.
dalam keadaan bingung, kita bingung dengan berbagai macam masalah, problem-problem dalam kehidupan kita, jangan salah pilih, kita langsung membaca Al-Quran, bukan Al-Yamsi. Wa an Abdul Humaid Al-Hamani qala sa'atu Sufyan Suri. Dalam hadis berikutnya Abdul Humaid bertanya kepada Sufyan Suri. Sufyan As-Suri ini adalah salah satu mujtahid, tapi dia mujtahid ghair mudawan. Karena mujtahid mutlak yang mudawan sudah divonis ada 4, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Selain dari 4 mazhab itu ghair mudawan, tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena hukum atau mazhab yang difatwakannya belum ditarjih, belum ditakhrij kalau bahasa fikih. Seperti Imam Sufyan As-Suri, dia seorang mujtahid juga, tapi karena ghair mudawan, hukum-hukumnya belum ditakhrij, belum disaring, belum direvisi, maka bukan termasuk mujtahid mutlak. Hanya 4 saja. Aku bertanya kepada Sufyan As-Suri, kata Abdul Hamid, mengenai seseorang yang ditanyakan itu adalah seseorang apakah bagus atau hebat ikut perang atau hebat membaca Quran. Ada Abdul Hamid bertanya kepada Sufyan As-Suri tentang seseorang yang dipertanyakan itu, seseorang yang satu gemar membaca Quran, yang satu gemar berperang jihad di jalan Allah. Ia habiskan waktunya yang satu untuk membaca Al-Quran siang dan malam, dan yang satu lagi dia sibukkan, dia habiskan waktunya untuk berperang di jalan agama Allah. Maka Imam Sufyan menjawab, yang aku cinta di antara 2 lelaki tadi, seorang yang satu gemar baca Quran dan yang satu gemar berperang, kata Sufyan Suri, yaqra'ul Quran. Aku lebih mencintai orang-orang atau laki-laki seseorang yang gemar membaca Al-Quran walaupun ia tidak pernah ikut jihad fisabilillah. Kenapa Imam Sufyan punya jawaban seperti itu? Kan jihad juga adalah satu pekerjaan yang, satu ibadah yang punya pahala amat hebat. Jihad juga bukan hanya baca Quran saja, jihad pun adalah salah satu amal yang hebat. Kenapa Imam Sufyan Suri lebih memilih, aku lebih cinta kepada seseorang yang membaca Quran ketimbang seseorang yang gemar berjihad di jalan Allah? Kenapa? Karena punya alasan. Imam Sufyan Suri menjawab pertanyaan seperti tadi bukan tanpa alasan, tapi dia punya alasan. Apa alasannya? Kata Imam Sufyan Suri, karena aku punya alasan. Apa alasannya? Rasul pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Jadi kehebatan orang yang belajar Quran kemudian mengamalkan jauh lebih hebat, lebih mulia daripada orang-orang yang disibukkan dengan jihad fisabilillah. Al-babu tsani fi tarjihil qira'at wal qari ala ghairi. Baru masuk ke bab yang kedua ya. Utawi bab kang kapindho iku tetep ing dalam ngunggulkeun bacaan lan unggule qari ala ghairi ima ing atase saliyane qira'at lan qari. Kita ya.
10 menit lagi lah. Sabatan Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sabata wis tetep saking Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri muga ridho sapa saking Abi Mas'ud an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala andika Rasul ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala ya ummu kudu ngaimaman bagus ngaimaman al qauma ing kaum imam salat ini maksudnya aqra'uhum sapa leuwih qori'na ing kaum li kitabillahi ta'ala diberi kitab Allah. Awas, pengertian akro di sini ini kan zaman Rasul itu zaman sahabat setiap dibahasakan akro pasti akoh ya. Sabda Rasul yang bagus mengimami seorang kaum artinya siapa orang yang bagus menjadi imam sholat. Jawab Rasul aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang akan menjadi calon imam itu adalah orang yang aqra', yang lebih banyak hafalan Qur'annya atau yang lebih bagus bacaan Qur'annya. Yang dimaksud dengan aqra' di sini kata Rasul itu kan zaman sahabat setiap kali disebutkan aqra' pasti di situ afqah. Kalau dulu zaman sahabat setiap penghafal Quran kayak Abu Bakar Siddiq, kayak Umar bin Khattab, itu penghafal Al-Quran pasti di situ udah afqah, sudah fikih. Maka masuk aturan dalam mazhab Syafi'i bagaimana kalau kumpul di dua masjid, ada satu masjid ada dua calon imam, yang satu bacaan Qurannya bagus, bahkan hafal Quran, tapi dia tidak fikih, sholatnya kurang bagus, wudunya belepotan, cuma bagus bacaan Qurannya saja. Tapi yang satu afqah, dia menguasai fikih, aturan-aturan sholat dia kuasai. Maka dalam fikih yang didahulukan adalah afqah, yang menguasai ilmu fikih. Oh kata Rasul kan aqra'uhum dong di hadisnya, yang umur kaum aqra'uhum, yang harus menjadi imam sholat itu aqra'uhum, yang qori, yang lebih bagus Qurannya. Nah, aqra' di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah hadisnya yaitu Fathul Bari, yang dimaksud aqra' di sini sekaligus adalah afqah. Di zaman sahabat setiap kali disebutkan aqra' bukan hanya pintar Qurannya saja aqra' itu, tapi sekaligus ia menguasai ilmu fikihnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu musyawaratihi kahulan kanu aw syabban. Kana wis ana opo pirang-pirang qurra, pirang-pirang penghafal Quran. Ashabu majlis Umar nyatane pirang-pirang sahabat majlis Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi lan ashab musyawarahne Umar kahulan iku tengah tua, paruh baya. Kahulan teh paruh baya. Kanu ausyuban iku paruh baya ana iya ashab au subanan atau pirang-pirang pemuda. Rahu ngariwatkeun ing hadis sahih Bukhari fi sahih dalam sahih Bukhari
Wasayati bil bab ba'da hadza. Ing dalam saiki hadis ahadis opo pirang-pirang hadis tadkhulu kang manjing ya hadis bi hadzal bab ing dalam iki bab. Konten hadis ini adalah siapa yang dimaksud dengan qurra. Jawabannya kebanyakan, kata Ibnu Abbas, kebanyakan ahli qurra itu adalah sahabat-sahabat umat. Santrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan ahli musyawarah Umar. Itu dulu itu sahabat Nabi yang masuk kategori qurra, artinya yang bagus bacaan Qur'annya, kemudian yang banyak hafalan Qur'annya, itu rata-rata adalah sahabat-sahabat Umar radhiyallahu anhu. Bahkan mereka itu bukan dari kalangan anak muda saja, kahunan kanu ausuban. Banyak yang sudah paruh baya, bukan hanya santri, suban itu pemuda. Dan ada bahasa rijalul ghad subanul yaum. Pemuda suban itu. Pemuda di masa ini adalah rijalul ghad. Itu kan hadis. Suban itu pemuda, santri. Itu sahabat Umar yang menjadi qurra, yang menjadi penghafal Al-Quran, bukan hanya dari kalangan pemuda, tapi daripada kalangan sahabat yang sudah paruh baya. Bahkan dalam riwayat ini perlu diketahui santri sebagai motivasi. Sayyidina Umar bin Khattab itu menghafal Al-Quran sudah usia 50 tahun kan? Umar bin Khattab itu menghafal Al-Quran berapa usianya? 50. Santri mah tuh, wah, emang orang kene baru dah kene. Sayyidina Umar itu menghafal Al-Quran pada saat usianya udah 50 tahun. Karena mungkin dia dulunya itu kafir kan Umar itu. Tapi dia tidak patah semangat dengan usianya yang rentan, usianya sudah tua, tapi dia tetap menghafal Al-Quran. Bahkan diceritakan dan menghafal Al-Quran itu yang menjadi target bukan waktu sebenarnya. Wah, bukan kecepatan durasi yang kita targetkan dalam, tidak seperti itu. Yang menjadi motivasi Sayyidina Umar itu menghafal surat Al-Baqarah saja 12 tahun lamanya kan. Sayyidina Umar bin Khattab menghafal satu surat Al-Baqarah sampai berapa? 12 subhanallah. Cuma santri karena 2 tahun pertama-tama poho baik naik karena jika 2 juga hiji poho. Jadi jika 2 naik karena jika tiru, jika hiji jika juga 2 poho. Akhirnya putus asa, jangan. Atau setahun harus khatam, setahun harus jangan target seperti itu, jangan. Bukan kecepatannya dalam menghafal itu durasinya, bukan yang dituju itu. Tujuan utama kita dalam menghafal bukan kecepatannya. Wah, saya target 1 tahun harus sudah hafal. Ngapain? Setahun khatam Quran kalau memang cepat lupa lagi. Lambat laun tapi memang pasti kuat hafalannya, itu yang bagus. 3 tahun, 4 tahun, nggak apa-apa. Daripada setahun khatam, pas dibalik ke imam, kabeh lebong. Harus kita ikat hafalan kita dengan memurajaah. Harus sering. Kalau kita di juz kedua itu jangan udah naik hafal juz 1 naik ke juz kedua, itu juz 1 mentang-mentang udah naik di juz kedua, juz 1-nya dilupain, nggak pernah dibaca-baca. Jangan. Buat apa tambahan, apa hafalan bertambah kalau memang yang ada lepas lagi? Buat apa?
tidak ada artinya. Karena target kita menghafal bukan waktu, tapi kekuatan hafalan kita itu sampai di mana. Maka untuk menguatkan hafalan tidak ada satu jalan, tidak ada satu cara kecuali harus sering memurajaah bacaan dan hafalan. Itu Sayyidina Umar menghafal surat Al-Baqarah sampai 12 tahun lamanya. Mulai ia menghafal usia 50 tahun. Subhanallah. Santri kalau 3 tahun itu tamat-tamat yang balik saya malah yang hatam pohon deui ulah pesimis ulah leutik hate. Maka saya dulu itu pesantren di kita, artinya haji teh bageula pesantren kita tidak ada sedikit pun dorongan untuk menghafal Quran. Di pesantren bageula teu aya gambaran aya ngapal Quran, teu aya. Bahkan tidak terbayang bisa menghafal, tidak. Ini sedikit pengalaman. Di usia kurang lebih 38 atau 39, sekarang 40 tahun, bergerak hati ingin menghafal Al-Quran. Leukeun rutin 4 tahun, 3 tahun lebih saya menghafal. Tiap 1 minggu setor, seminggu sekali setor, dan Quran itu harus disetorkan. 1 minggu sekali setor ke guru yang sudah hafid dan menyambung sanadnya. Perih memang, capek memang, kesal memang. Lain waktu sakit atau santri waktu itu pikiran naon, yang haji pikiran rumah tangga, pikiran dia, pikiran itu, tapi bisa. Siapa bilang orang tidak bisa menghafal Al-Quran dengan usia 40 tahun misalnya? Siapa bilang? Bisa. Sebenarnya siapa sih penghafal Al-Quran? Semua orang itu penghafal Al-Quran sebenarnya. Kalau ada yang bertanya siapa yang bisa menghafal Al-Quran, semua orang itu bisa menghafal Al-Quran. Tinggal kemauan dan tinggal kita semangatnya saja. Maka ini Ibnu Abbas dalam hadisnya Al-Qurra, penghafal Al-Quran itu rata-rata dari ashab Umar bin Khattab. Sahabat Umar itu bukan hanya dari kalangan subban, bukan hanya dari kalangan pemuda, tapi dari kalangan yang paruh baya. Berarti mereka itu belajar Al-Qurannya sudah tua, termasuk Umar bin Khattab. Wa'lam annaha annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi wa'lam lan ruhan sira ing satune madhab as-sahih kang sahih al-mukhtar kang den pilih alladhi alaihi kang iku tetep ing atase madhab man apa wong yang tamilu kang tetegenan wong minal ulama saking ulama anna qiraatul Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihi minal adhkar. Satu hune maca Quran iku lebih utama tinimbang maca tasbih, maca tahlil dan lain. Dan selainnya minal adhkar nyatane pirang-pirang zikir. Wa qad tadhaharat lan tamannisna li madhahir opo pirang-pirang dalil ala dzalika ing atase mangkono anna qiraatul Qur'an afdal. Ini perlu digarisbawahi oleh santri. I'lam, khitab untuk santri. Ilam itu adalah dimustaq dari kata ilmu, istiqoq sogir. Kalau menurut ahli istiqoq, ilam itu dari kata ilmu. Ilmu itu hurufnya ada berapa? Ada 3, ain, lam, mim. Ilmu itu ain, lam, mim. Ainnya ulun, lamnya ilmu ya, ilmu ain, ulun, lamnya la yabla, mimnya mulkun.
Itu ilam dimusnahkan dari ilmu. Ilmu itu 3 huruf, ain, lam, mim. Ainnya adalah ulumuhun, lamnya layak la, mulkun adalah singgasana raja kerajaan. Kita balikan, berarti ilmu adalah diambil dari mulkun ulumun layak la, singgasana kerajaan yang tinggi, layabla, yang tidak pernah lapuk, yang tidak pernah sirna ditelan zaman. Ilmu itu adalah mulkun ulumun layabla, singgasana raja yang tinggi, yang tidak pernah hancur. Orang yang punya ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ilmu. Perlu diketahui bahwa madhab sahih, madhab mukhtar yang memang dijadikan patokan, dijadikan i'timad, artinya termasuk madhab yang muktamad, menyatakan bahwa membaca Al-Quran lebih baik, lebih utama ketimbang membaca tasbih dan membaca tahlil dan zikir-zikir yang lainnya. Artinya sepakat menurut madhab yang sahih, dari berbagai aneka warna zikir, entah itu tasbih, entah itu tahlil, istighfar dan lain sebagainya, selagi dalam bacaan tersebut memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, masuk kategori zikir. Di antara macam-macam zikir tersebut, mana yang paling hebat, mana yang paling mulia adalah membaca Al-Qur'an. Itu menurut madhab sahih. Waqad tadhaharatil adillatu ala dzalik, dan dalilnya sudah banyak. Dalil-dalilnya sudah banyak, jelas dalam beberapa kitab-kitab hadis. Wallahu a'lam bishawab.